Melanjuti materi sebelumnya, yaitu mengenai rancangan percobaan hanya dengan satu faktor, di mana satu faktor ini bisa terdiri dari beberapa treatment atau beberapa level. Sebelumnya kita sudah menurunkan secara aljabar bagaimana bahwa total variabilitas dari pengamatan yang diambil dari suatu rancangan percobaan itu bisa kita bagi menjadi dua bagian ya. Jadi total variabilitas dari pengamatan itu bisa kita bagi menjadi, pertama ada total variabilitas karena perbedaan karena pengaruh dari faktor atau pengaruh dari treatment, dan total variabilitas karena pengaruh treatment itu biasanya kita sebut sebagai total variabilitas between. Jadi total variabilitas between ini menyatakan bervariasinya suatu data pengamatan karena pengaruh treatment ya. Kemudian total variabilitas yang kedua itu bisa dipecah menjadi total variabilitas karena pengaruh error ya. Total variabilitas karena pengaruh error ini pada prinsipnya ini menyatakan bahwa bervariasinya suatu data pengamatan itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar treatment yang kita kontrol di dalam rancangan percobaan ya. Dan total variabilitas karena pengaruh faktor di luar treatment itu biasanya kita sebut total variabilitas within ya. Jadi kalau total variabilitas between dan within ini kita jumlahkan, kita dapatkan total variabilitas secara umum ya, atau total variabilitas secara total. Dan di dalam tabel ANOVA, sumber variabilitas karena pengaruh faktor atau karena between group itu kita sebut SS treatment. SS ini singkatan dari sum of square karena treatment. Kemudian sumber variabilitas karena within itu kita sebut SSE atau sum of square error ya. Kemudian kalau untuk sumber variabilitas secara total kita sebut SST. Jadi SST ini sum of square total ya. Masing-masing sum of square itu memiliki nilai derajat kebebasan masing-masing ya, atau kita sebut DF, di mana DF ini kita singkatan dari degree of freedom ya. Nah, untuk sum of square treatment itu derajat kebebasannya sebanyak banyaknya treatment dikurangi 1 ya. Atau kalau banyaknya treatment kita sebut A, berarti DF-nya ini sebesar A dikurang 1 ya. Kemudian kalau untuk sum of square error itu derajat kebebasannya sebanyak total data keseluruhan itu sebesar N besar dikurangi dengan banyaknya treatment ya. Kemudian untuk sum of square treatment juga memiliki derajat kebebasan. Derajat kebebasannya adalah sebesar N dikurangi 1 ya, atau kita jumlahkan saja DF1 ditambah DF2, hasilnya adalah N dikurang 1 ya. Kemudian kalau kita ambil rasio atau kita bagi sum of square dibagi dengan derajat kebebasan, kita tahu hasilnya adalah varian ya. Jadi kalau kita bagi sum of square dibagi dengan DF ya, ini adalah persamaan dari varians, atau istilah lain dari varians itu kita sebut sebagai mean square. Jadi kalau sum of square treatment kita bagi dengan A-1, kita dapatkan mean square treatment ya. Begitu juga kalau kita bagi sum of square error dibagi dengan derajat kebebasannya N-A, kita bagi mean square error ya. Kemudian di kolom terakhir dari tabel ANOVA kita punya nilai F ya, F value. F value ini adalah rasio antara mean square treatment dibagi dengan mean square error ya, atau dengan kata lain ini adalah rasio dari dua variabilitas, yaitu variabilitas karena pengaruh treatment dan variabilitas karena pengaruh selain faktor-faktor di luar treatment yang kita kontrol di dalam model ya. Nah, idenya kenapa kita ambil rasio? Karena rasio ini kalau memang
hipotesis nihilnya benar ya. Jadi kan kita berhipotesis nihil bahwa semua treatment itu minnya sama semua ya. Jadi mu1 sama dengan mu2 sampai dengan sama dengan mu A ya. Jadi kalau memang hipotesis nihilnya benar, maka rasio dari F value ini, nilai F ini akan sama dengan 1 ya. Tapi kalau hipotesis nihilnya salah, kita bisa harapkan bahwa rasionya ini plus akan lebih besar dari 1 ya. Nah, bagaimana kriteria penolakannya? Makanya nanti kita perlu tabel F ya. Tabel F ini nanti kita gunakan untuk membandingkan seberapa jauh F rasionya ini sehingga kita bisa menolak hipotesis nihil ya. Atau cara lain, kita selain menggunakan titik kritis, kita juga bisa menggunakan p-value ya. Kalau p-value tinggal kita bandingkan saja dengan alfa. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti kesimpulannya adalah kita tolak H0 dan menyimpulkan bahwa paling sedikit itu ada satu treatment yang nilai minnya berbeda dari treatment yang lainnya ya. Nah, bagaimana cara menghitung atau mendapatkan nilai di dalam tabel ANOVA? Di sini saya berikan ringkasan bagaimana cara melakukan perhitungan sum of square, baik sum of square treatment, baik kemudian sum of square error, dan juga sum of square total dengan formula yang sudah kita modifikasi, jadi sehingga perhitungannya lebih mudah ya. Jadi kalau di sini saya berikan ada 2 kasus, ada yang datanya seimbang. Data seimbang ini dalam pengertian bahwa banyaknya pengamatan di setiap treatment itu jumlahnya sama ya. Jadi kalau kita punya 3 treatment, maka ke semua treatment 3-3-nya misalkan pengamatannya ada sebanyak 10, itu kita katakan seimbang. Jadi banyaknya pengamatan di setiap treatment itu jumlahnya sama ya. Kasus kedua adalah ada juga kemungkinan bahwa rancangan percobaan setiap treatmentnya itu memiliki jumlah data yang berbeda ya. Dalam hal ini kita katakan datanya tak seimbang atau kita sebut unbalance ya. Prinsip perhitungannya sama ya, baik data seimbang maupun tak seimbang. Yang membedakan mungkin hanya sedikit modifikasi dari perhitungan formulanya ya. Jadi ini adalah cara perhitungan sum of square total ya. Setelah formula dari sum of square total kita modifikasi, kita bisa menghitung dengan mudah bahwa sum of square total itu adalah penjumlahan dari semua data yang sudah kita kuadratkan ya, yaitu YIJ pangkat 2 dikurangi dengan Y titik-titik. Y titik-titik ini adalah jumlah semua data baru kita pangkatkan 2 ya. Jadi beda ya. Kalau yang YIJ pangkat 2 di sini artinya datanya kita kuadratkan dulu semua data baru kita jumlahkan. Sedangkan kalau Y titik-titik ini adalah artinya kita jumlahkan semua data baru kita pangkatkan 2 dibagi dengan N ya. Kemudian kalau sum of square treatment ini perhitungannya adalah seperti mencari rata-rata dari jumlah data untuk semua treatment ya. Jadi Y titik pangkat 2 ini artinya kita jumlahkan dulu data untuk semua treatment ya. Jadi kalau sudah dapatkan jumlah data masing-masing treatment baru kita pangkatkan 2, dijumlahkan baru dibagi dengan N. Kemudian pengurangnya sama ya, jadi masih Y titik-titik pangkat 2 dibagi dengan N ya. Nah, yang membedakan data seimbang dan data tak seimbang ini pada perhitungan sum of square treatment ya. Jadi kalau sum of square treatment di sini kan datanya karena pembaginya sama, N-nya sama-sama sebesar N untuk masing-masing treatment. Sedangkan untuk data tak seimbang ini kan masing-masing jumlah data setiap treatmentnya kan jumlahnya berbeda ya. Jadi di sini kita sebut NI. Jadi kita sebut NI. Jadi perhitungan sum of square treatmentnya kita jumlahkan semua data ya, data yang sudah dijumlahkan masing-masing treatment pangkatan 2 dibagi dengan jumlah data masing-masing ya.
Kemudian perhitungan sum square error ini jauh lebih mudah, karena kalau sum of square totalnya sudah kita peroleh, ya tinggal kita kurangkan saja dengan sum of square treatment. Ya. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya berikan contoh soal ya, supaya paham bagaimana cara menghitung dan meringkas data ke dalam tabel ANOVA ya. Di sini saya punya contoh. Ya, misalkan saya punya suatu percobaan dengan satu faktor, di mana di sini yang mau saya uji adalah misalkan objek penelitiannya adalah binatang ya, pada binatang misalkan domba ya. Misalkan saya ingin menguji, saya punya beberapa treatment, atau dalam hal ini treatmentnya berupa diet ya. Jadi ada 3 metode diet, saya sebut diet 1, diet 2, dan diet 3 ya. Kemudian diet ini, treatment ini saya berikan secara random kepada beberapa domba ya. Nah, yang hasil yang ingin saya amati adalah bagaimana pengaruh diet ini misalkan terhadap produksi susu dari domba ya. Misalkan saya ingin tahu diet mana yang menghasilkan kualitas susu yang paling baik ya. Nah, kebetulan di sini yang saya berikan adalah contoh data yang bersifat tak seimbang atau unbalance ya, karena di sini bisa dilihat bahwa untuk diet pertama itu hanya diberikan kepada 3 objek atau 3 domba. Kemudian diet 2 ini diberikan kepada 5 domba. Kemudian diet yang terakhir 3 ini adalah diet yang diberikan secara acak kepada 4 domba ya. Nah, di sini berarti hipotesisnya yang mau kita uji itu adalah masih sama ya, apakah ada perbedaan pengaruh, apakah ada pengaruh diet terhadap kualitas produksi susu, atau dengan kata lain apakah ada perbedaan mean ya, apakah ada perbedaan mean antara mean produksi susu antara misalkan diet 1, diet 2, dan diet 3 ya. Berarti dalam hal ini hipotesis nihil yang akan diuji adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 ya. Dimana alternatifnya di sini minimal ada 1 ya, ada mu i tidak sama dengan mu j ya, untuk i dan j-nya sama dengan 1, 2, atau 3 ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus yang sebelumnya sudah saya tuliskan, yaitu bagaimana menghitung SS treatment, bagaimana menghitung SS total dan SS error. Pertama di sini ya kita harus meringkas dulu ya. Jadi sekarang tabelnya di sini saya perlebar ya. Saya buat lebih lebar. Kemudian pertama yang butuh kita ringkas apa? Pertama kan kita perlu nilai NI. Kita sebut NI karena masing-masing treatment kan jumlah data pengamatannya berbeda ya. N1 ini sebanyak 3, N2 ada sebanyak 5, kemudian N3 ada sebanyak 4 ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung yang kita sebut, ada yang disebut YI titik ya. YI titik ini menyatakan apa? YI titik ini adalah menyatakan total pengamatan data untuk setiap treatment I ya. Berarti Y1 titik artinya kita jumlahkan 8 tambah 16 tambah 9 ya. Ini kalau kita jumlahkan adalah 33. Diet 2 kalau kita jumlahkan semua data sama dengan 75. Diet 3 kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 48 ya. Kemudian dari sini juga kita bisa kita bisa menghitung rata-rata ya. Rata-rata masing-masing treatment atau masing-masing diet ini kan bisa kita tuliskan sebagai YI bar ya, dimana YI titik bar ini adalah YI titik dibagi dengan NI ya. Berarti 33 bagi 3 sama dengan
11, kemudian 75 bagi 5 sama dengan 15, kemudian yang terakhir 48 bagi 4 sama dengan 12 ya. Oke, nah di sini sekarang kalau kita mau menghitung SS total ya, kita mau menghitung SS total, jadi saya tuliskan lagi rumusnya. SS total itu adalah jumlah semua data yang sudah kita pangkatkan 2 ya, kemudian dikurangi dengan YI titik-titik pangkat 2 dibagi dengan N besar ya. Di sini saya salah nulis ya, ini bukan N kecil tapi ini harusnya N besar ya, karena total semua data ya. Oke, di sini kalau kita ringkas ya, jadi kalau kita hitung YI titik-titik ini apa? Di rumus sum square total itu kan salah satunya kita harus menghitung Y titik-titik kuadrat ya, sebelum kita kuadratkan. Y titik-titik ini kan adalah penjumlahan semua data ya, penjumlahan semua data Y IJ ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 156 ya, 156. Kemudian dari sini kita juga perlu menghitung nilai YIJ kuadrat ya, YIJ kuadrat. Di sini YIJ kuadrat